Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-31. Namun juga bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus yang dirayakan oleh gereja pada setiap tanggal 1 November. Besok tanggal 2 November kita akan merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sabda bahagia. Hari Raya Semua Orang Kudus mau merayakan semua orang yang telah diberi gelar kudus maupun yang tidak diberi gelar kudus oleh gereja. Ada sekitar 2.500 nama orang yang diberi gelar kudus, santo atau santa. Beberapa masih terus dirayakan setiap tahun, namun banyak juga yang tidak dirayakan lagi. Namun gereja yakin ada lebih banyak lagi orang-orang kudus yang tidak pernah dikenal. Maka Hari Raya Semua Orang Kudus ini mau memperingati atau merayakan kehidupan mereka. Di sini juga gereja ingin menyatakan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir di dunia ini dengan peristiwa kematian. Ada kehidupan yang disediakan oleh Allah di dalam keabadian. Dengan memberi gelar kudus kepada orang-orang yang telah menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Gereja mau menggarisbawahi bahwa hidup manusia di dunia ini berarti. Beberapa waktu yang lalu baru saja ada seorang pemuda berusia 15 tahun yang diberi gelar Beato. Namanya Beato Carlo Acutis. Seorang pemuda yang lahir di Inggris, dibesarkan di Italia. Dia meninggal pada usia 15 tahun. Selama hidupnya, ketika dia remaja, dia senang mengumpulkan mukjizat-mukjizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Dan dia mengkatalogkan dengan rapi di dalam website yang dia buat sendiri sebelum meninggalnya. 6 tahun setelah meninggalnya, kuburnya dibuka dan ternyata jenazahnya masih utuh. Gelar Beato adalah selangkah sebelum gelar Santo. Gereja mau mengatakan kepada kita bahwa kekudusan bukan hanya milik orang-orang yang di dalam biara atau para religius. Kekudusan adalah milik semua orang, kita semua. Bacaan yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita bersama-sama untuk menemukan bahwa kebahagiaan itu bukan nanti, tetapi kebahagiaan itu mulai dari sekarang. Dan lebih-lebih kebahagiaan itu terjadi ketika kita memberi ruang kepada kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih ingat Ibu Teresa dari Kalkuta, seorang biarawati yang melayani orang-orang miskin di Kalkuta
Dia seorang biarawati memang, dan dia karena menjadi biarawati hidup secara khusus melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang lebih hebat adalah bahwa dia melayani orang-orang yang tidak lagi dipedulikan oleh sesamanya manusia. Orang yang dibuang, dia ambil, dia mandikan, dia beri pakaian, sehingga ketika orang ini meninggal, dia meninggal sebagai manusia. Sejak dia masih hidup, bahkan dia sudah diberi gelar kudus, orang suci dari Kalkuta. Kenapa? Karena dia memperhatikan hidup manusia, hidup sesamanya, dan itu dia temukan sebagai kehadiran Allah. Maka kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia adalah orang yang mau membiarkan Allah memperkaya dirinya, membiarkan Allah membuat dia kaya bukan dengan barang-barang duniawi, tetapi dengan semangat cinta kasih Allah. Minggu yang lalu kita merenungkan perintah dari Taurat yang dirangkum oleh Yesus dengan dua perintah utama: mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam kedua perintah ini, semua ajaran para nabi, semua ajaran kitab suci mendapat dasarnya. Maka menjadi kudus sebetulnya adalah menjadi orang yang mampu mencintai. Mencintai dalam kesederhanaan, mencintai dalam hidup sehari-hari. Semakin Anda manusiawi, semakin Anda mendekati kekudusan. Kekudusan bukan menjadi seperti setengah malaikat, atau kekudusan tidak diraih dengan menghabiskan seluruh hari di dalam ruang doa, membaca kitab suci. Itu bukan kekudusan. Kekudusan berarti Anda menghayati hidup sehari-hari, pekerjaan Anda, kegiatan Anda, di rumah, di luar rumah, dimanapun Anda berada, sebagai panggilan Allah untuk mencintai. Ketika Anda menghayati seluruh hidup Anda sehari-hari dengan semangat kasih, dengan semangat cinta, maka dunia menjadi indah. Kita selalu berdoa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka itu menjadi hidup kita sehari-hari juga. Dalam pengampunan itu, kasih Allah menjadi nyata. Maka kita juga berdoa, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Suasana surga itu harus hadir di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga dengan menghayati panggilan Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, apapun, dan Anda melibatkan Tuhan hadir dalam hidup Anda akan mengarah kepada hidup yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.